Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Aqua Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, di video kali ini sudah ada satu buah speedometer kepunyaannya mobil Kijang ya. Jadi untuk Kijang ini dia ada 3 model untuk speedometernya ya. Ada yang sudah dilengkapi dengan RPM, ada yang seperti ini, dan ada juga yang bentuk dashboardnya yang kotak. Dia beda lagi ya untuk speedometernya, tetapi untuk secara fungsi semuanya sama saja ya, hanya beda dari bentuk dan tampilan saja. Nah, jadi di video kali ini saya coba akan tunjukkan ataupun berbagi tutorial tentang cara mengetes ampere temperatur dan ampere bensin, agar kita bisa mengetahui apakah ampere temperatur dan ampere bensin yang ada di speedometer ini masih berfungsi dengan baik atau memang rusak ya. Jadi untuk pengetesan ini sangat mudah ya sebenarnya. Yang penting kita mengetahui jalur untuk pengetesannya saja. Nah, jadi di sini saya akan coba tunjukkan untuk cara pengetesannya. Jadi untuk temperatur bahan bakar dan bensin ini sangat penting sekali ya. Jadi jika ampere temperatur dan ampere bensin ini bermasalah, kita akan kesulitan ya untuk mengetahui banyaknya bahan bakar yang ada di tangki dan temperatur mesin juga. Dan untuk harga panel ini ataupun komponen yang ada di speedometer ini dia agak lumayan mahal ya untuk di speedometer ini. Nah, inilah pentingnya kita melakukan pengetesan agar kita tidak langsung ganti ya, karena untuk harganya lumayan mahal. Nah, jadi sebelum kita mengetes, saya akan coba terangkan dulu ya untuk jalur kabel untuk speedometer ini. Nah, perhatikan di sini ada 4 pin ya seperti ini, dan di sini ada tulisan FU yang artinya fuel, dan di sini ada negatif, di sini ada TU yang artinya temperatur, dan di sini ada kaki positif ya. Nah, jadi yang harus kita perhatikan yang pertama jalur dari PCB ini ya, pastikan semuanya terkoneksi dengan baik ataupun tidak ada yang putus. Jadi untuk speedometer ini dia sistemnya menggunakan spool ya. Jadi pastikan untuk di jalur positif ini dia ada arus positif ya, karena ini adalah sumber tegangan untuk ampere bensin dan ampere temperatur. Jadi untuk ampere temperatur dan ampere bensin dia satu jalur ya, hanya menggunakan supply dari sini, karena di dalamnya juga dia terhubung menggunakan satu buah resistor ya. Nah, jadi di sini dan di sini dia satu jalur. Jadi untuk jalur yang positif ini jika kita telusuri dia akan menuju ke sini ya, yang keempat ini 1 2 3 4. Nah, ini adalah arus supply dari kunci kontak ya untuk yang pin 4 ini. Nah, untuk jalur yang ini dia akan menuju ke sini ya. Nah, kalau kita perhatikan untuk untuk ampere bensin ya yang ini, nah dia akan menuju ke sini, ke pin yang ini ya, ke pin yang 3. Dan untuk yang FU ini dia akan menuju ke pin yang 2. Nah, untuk yang ini dia akan menuju ke pin 1 ini. Nah, yang seperti ini. Dan selanjutnya dia akan terhubung ke switch temperatur ya. Switch temperatur seperti ini, switch temperatur yang seperti ini yang ada di rumah termostat ya. Nah, sedangkan untuk yang ini dia menghubung ke ground ya ataupun masa, dan untuk yang ini dia terhubung ke pelampung bensin. Nah, jadi di sini saya akan coba untuk mengetesnya ya. Nah, sudah saya terangkan untuk jalur perkabelannya. Sekarang kita akan coba untuk mengetesannya.
Jadi untuk melakukan pengetesan yang kita perlukan yang pasti aki ya untuk sumber tegangannya. Nah, di sini saya hanya menggunakan aki motor. Lalu di sini saya melepas switch temperatur yang ada di mobil ya. Di sini saya lepas switch temperaturnya untuk melakukan pengetesan speedometernya. Lalu ada beberapa kabel ya untuk nanti kita lakukan pengetesan. Nah, jadi langkah pertama untuk melakukan pengetesan di switch ini kita pasang kabel ya. Untuk bagian bodi kita hubungkan ke negatif aki. Nah, untuk negatif aki ya, negatif aki kita hubungkan ke sini ya. Nah, untuk bagian yang ininya, untuk switch, untuk pin yang ini kita nanti hubungkan ke speedometer ya. Oke, langsung kita pasang kabelnya saja dulu untuk mengetesnya. Jadi yang pertama kita siapkan kabel. Nah, di sini saya siapkan kabel seperti ini yang sudah saya kasih capit buaya agar lebih mempermudah saja. Yang pertama kabel yang ini kita pasang di kaki positif ini ya. Nah, di pin positif ini, pin positif temperatur kita pasang, kita kendorkan saja kabelnya, kita kendorkan saja bautnya seperti ini, lalu kita lilitkan ya untuk kabelnya seperti ini ke bautnya. Selanjutnya kita kencangkan lagi untuk bautnya. Jadi ini satu sudah terpasang ya di pin yang positif ini. Selanjutnya kita pasang kabel yang dari switch ini ya. Nah, yang dari switch ini untuk bagian ininya kita pasang untuk di pin ini. Di sini ada tulisan TU. Kita pasang di sini ya untuk kabel yang dari switch. Sama seperti tadi ya untuk pemasangannya, kita kendorkan lalu kita tempelkan seperti ini. Nah, pastikan jangan sampai terhubung ya antara positif yang tadi kita pasang dengan kabel yang ini, karena bisa short ya jika terhubung. Nah, seperti ini ya, tidak terhubung. Nah, selanjutnya kita pasang kabel lagi untuk di pin negatif ini ya. Nah, kita pasang lagi kabel. Di sini saya kasih capit buaya ya. Oke, jadi sudah 3 kabel ya yang terpasang. Yang ini nanti kita hubungkan ke positif aki yang bagian ini. Untuk yang bagian ini dia dari switch temperatur. Untuk kabel yang ini kita nanti hubungkan ke ground, dan kita siapkan kabel satu lagi ya untuk di pin yang ini. Untuk yang tulisan FU kita pasang juga seperti tadi ya. Oke, jadi untuk kabel semua sudah terpasang seperti ini. Jadi yang pertama kita hubungkan yang ini ke positif aki ya. Yang ini positif aki. Nah, seperti ini kita pasang. Lalu untuk yang pin ini negatif ya, kita tempel ke negatif aki. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama saya akan lakukan pengecekan untuk bagian ampere temperatur. Lalu selanjutnya kita lakukan pengetesan untuk indikator bahan bakar. Nah, kita balik dulu ya speedometernya biar kita bisa melihat pergerakan jarumnya. Nah, seperti ini.
Nah, jadi ini sudah terhubung semua ya ke aki, tetapi di sini dia belum ada pergerakan ya, karena memang untuk switchnya ini masih dingin. Nah, kita akan coba panaskan dari switch temperatur ini. Perhatikan saat saya bakar, untuk memanaskannya di sini saya bakar ya. Nah, perhatikan untuk jarum indikatornya. Nah, saat saya panaskan, indikator temperatur dia bergerak naik ya. Nah, seperti itu. Kita coba panaskan lagi. Nah, dia bergerak naik. Jadi jika si switch ini kita panaskan semakin panas, maka jarum juga akan bergerak semakin tinggi ya. Nah, kita akan coba panaskan terus. Nah, seperti itu ya. Nah, saat kita panaskan terus, dia akan semakin tinggi ya untuk jarum penunjuk temperaturnya. Nah, dia akan kembali turun setelah si switch ini suhunya akan turun juga. Nah, jadi jika suhu yang di bodi switch temperatur ini menurun, maka jarum juga akan ikut turun ya. Jadi jika kondisinya seperti ini, bisa dipastikan untuk indikator temperatur ataupun indikator panas ini masih berfungsi. Nah, itu untuk melakukan pengetesan bagian temperatur bagian temperatur ya. Nah, sekarang kita lakukan untuk pengetesan temperatur bahan bakar ya. Nah, jadi untuk temperatur bahan bakar tadi kan kabelnya sudah kita pasang semua ya, seperti itu. Nah, jadi untuk mengetes temperatur bahan bakar yang kabel yang ini kan ya, kabel yang yang tulisan FU ini kita hubungkan ke ground ya. Nah, seperti ini yang kabel yang ini. Perhatikan jarumnya kita hubungkan ke ground aki ya. Perhatikan di sini dia masih di bawah ya untuk jarumnya. Saat saya hubungkan ke ground untuk kabel yang dari FU tadi, nah perhatikan jarumnya dia bergerak naik tuh, bergerak naik terus saat kita menempelkan kabel yang dari pin FU tadi ya. Nah, terus dia akan naik terus. Nah, saat kita lepas dia akan turun, tetapi saat kita tempelkan dia akan naik terus, karena untuk kabel yang ini untuk di mobil dia terhubung langsung ke ampere bensin ya. Maaf, maksud saya pelampung bensin. Nah, seperti ini ya, kita hubungkan. Nah, seperti ini. Kalau untuk ampere bensin ataupun ampere bahan bakar kita hubungkan ke ground, dia berubah naik. Dan jika ampere temperatur, jika switch kita panaskan, dia akan bergerak naik. Jadi seperti ini ya cara mengetesnya. Jika kondisinya seperti ini, bahwa kondisi indikator temperatur dan indikator bahan bakar ini masih sangat berfungsi dengan baik ya. Jadi jika kita mengalami kerusakan speedometer, ampere temperatur dan ampere bahan bakar tidak berfungsi, alangkah baiknya kita melakukan pengetesan seperti ini agar kita mengetahui jika memang ini masih berfungsi ataupun memang ada kerusakan. Jadi seperti itulah proses pengetesan ampere temperatur dan bahan bakar ya. Jadi jika ada yang mengalami masalah ampere temperatur tidak berfungsi, mungkin bisa disimak di video yang lain proses cara perbaikannya ya. Karena untuk semua mobil
Mungkin penyakit sama tapi penyebab bisa berbeda-beda, tetapi dengan kita melakukan perbaikan ataupun pengetesan satu persatu, kita akan mudah untuk mencari kerusakannya. Mungkin cukup sekian tutorial singkat cara mengetes ampere temperatur dan ampere bahan bakar. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.